Ini buzzer 02, buzzer rupiah, ingin Ahok gabung bersama mereka. Dikira Ahok sehina mereka. Tonton kelucuan mereka yang sedang panik. Saya akan sampaikan fakta mengejutkan hubungan antara Ahok dan Jokowi. Tonton. Marwara Sirait udah hengkang. Terus dengar-dengar, bukan dengar ya, ada berseliweran di VT. Di Majalengka ada 100 kurang lebih kader PDIP udah hengkang juga ngikuti jejaknya Marwara Sirait. Ayo next, siapa lagi abis ini? Yang gue tunggu cuma satu daripada yang lain-lain ya, daripada yang nggak penting-penting. Yang gue tunggu cuma satu yang harus hengkang dari situ. Ahok, kembali padaku, please. Ngapain di situ? Udah sini kita gabung sama Jokowi yuk. Marwara Sirait itu orang kaya yang hanya mengikuti uang. Ahok mengikuti kehendak rakyat. Wajar Marwar ikut Jokowi karena ia ingin bersama penguasa terus-menerus. Video ratusan kader PDIP ikut Jokowi, tahulah kita itu cuma kader-kaderan, masa bayaran terkait Ahok. Ahok tidak sehina kalian buzzer rupiah. Justru Ahoklah orang jujur, orang yang pertama kali mengetahui Jokowi telah berubah. Jokowi lebih mementingkan kekuasaan dibanding menolong teman seperjuangannya sendiri. Ketika Ahok masuk penjara, ia pukul-pukul dinding penjara seperti kesetanan. Bukan marah karena di penjara, bukan, tapi karena temannya sendiri. Jokowi meninggalkannya berjuang sendirian. Ahok yang kamu harapkan gabung ke barisan 02-mu itu adalah orang yang sudah teruji kata dan perbuatannya. Ia bukan manusia macam Budiman Sujatmiko yang khianati kawan-kawannya aktivis 98. Ahok bukan macam kamu yang hanya mengikuti kemana uang mengalir. Ahok akan berdiri di mana kebenaran berada. Buktikan. Oke guys ya, menurut saya tidak mungkin seorang Pak Ahok mau berpindah atau bergabung kembali ke partai lamanya ya. Karena sebelumnya ada cuplikan video di mana Pak Ahok dengan tegas ya mengatakan bahwa dia lebih memilih untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud karena sudah teruji rekam jejak ya dan sudah terbukti dengan pengalamannya ya. Dia mengatakan bahwa negara ini bukan ajang untuk coba-coba ya. Negara kita ini bukan untuk dijadikan bahan permainan ya. Sehingga harus memilih pemimpin yang benar-benar tepat. Karena yang kita kejar ini adalah Indonesia yang cepat maju ya, terutama di 2045 ya. Kita akan menuju Indonesia emas ya. Oleh karena itu kita harus persiapkan dari sekarang ya dengan memilih pemimpin-pemimpin yang mumpuni ya. Karena menurut Pak Ahok dia tidak mau melihat anak cucunya melewati masa seperti itu ya begitu saja ya. Dia ingin anak cucunya ini menikmati sama seperti kita semua, menikmati masa-masa kejayaan, masa-masa emas Indonesia ya. Oleh karena itu menurut Pak Ahok bangsa dan negara kita ini perlu diserahkan kepada figur-figur yang tepat ya. Kalau yang lain-lain keluar dari PDIP ya biarkan saja ya. Mereka dengan background sebagai pengusaha, jelas pengusaha itu tidak mau rugi. Mereka ingin mencarikan keuntungan ya, karena ada bisnismen mereka yang harus dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan Salam Waras. Sampai saat ini saya baru menemukan jawaban. Kenapa orang seperti Cak Nun, Iwan Fals, ini orang-orang yang tidak ada kepentingan menurut saya ya, sangat membenci Pak Jokowi itu sangat luar biasa. Ya, kalau Pak Lijon, Pak Hamzah itu mah orang kepentingan lah, dia hanya menyelamatkan pendaringannya aja, ya kan. Hari ini nyinyir, besok memuji-muji, ya, itu orang kayak gitu orang kepentingan. Tapi ini seorang Iwan Fals ini konsisten. Ya, dari zamannya Orde Baru dia orang yang sangat memberani mengkritisi pemerintahan. Tapi kenapa rata-rata ini semua orang mengatakan apa? Jokowi itu pembohong. Jokowi itu pembohong. Sampai saat itu saya bantai semua orang yang mengatakan Jokowi itu pembohong. Di mana bukti pembohongnya? Di mana bohongnya Jokowi?
terjawab sudah sekarang ini. Saya saat itu berpikir seorang Iwan Fals, ya, yang sangat musisi yang sangat kritis, ya, orang yang tidak ada kepentingan dengan politik, ya, tidak berharapkan jabatan dari dunia politik, begitu kuat sangat membenci Jokowi. Saya hanya berpikir saat itu memang dia anti dengan PDIP, dia orang yang tidak suka dengan Ibu Megawati. Tapi sekarang terjawab sudah. Memang secara pribadi Iwan Fals sudah tidak menyukai dari awal terhadap Pak Jokowi. Ini pandangan yang sangat luar biasa buat saya. Saya saat itu sangat memuja Pak Jokowi, ya. Sampai saya berani berkorban apapun untuk kemenangan Pak Jokowi. Nah, sekarang terjawab sudah. Ternyata apa? Iwan Fals mendukung Ganjar Pranowo. Berarti tidak ada sangkut paut dengan PDIP, tidak ada sangkut paut dengan Ibu Megawati. Ini hanya masalah intuisi, ya, feeling yang kuat dari seorang Iwan Fals. Mudah-mudahan kemenangan untuk Ganjar Mahfud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo dan kekacauan dirinya disikat 3 media besar. Media itu adalah The Guardian dari Inggris Raya, New York Times dari Amerika Serikat, dan The Volkskrant dari Belanda, Sobat Yot. Mereka sama-sama memberikan kritik dan analisis soal Prabowo. Mulai dari kong kali kong tingkat tinggi di Mahkamah Konstitusi, sampai strategi gemoy yang norak, Prabowo jelas keok. Guardian saja memakai judul artikel yang keras. From Torture Allegation to Harmless Grandpa, The Rebranding of Indonesia's Prabowo. Sobat Yot, kalimat-kalimat yang ditulis tentang Prabowo ini sangatlah tajam. Analisis yang dilakukan juga sangat keras. Kalau diterjemahkan, salah satu kalimatnya begini. Dia adalah mantan jenderal yang dipecat dari militer di tengah tuduhan terlibat dalam penculikan dan penyiksaan. Namun saat ini, Prabowo Subianto, kandidat terdepan dalam pemilu mendatang yang menampilkan cerita yang berbeda. Seorang kakek yang lucu dengan gerakan tarian yang canggung dan sisi yang lebih lembut. Wow, tapi tidak berhenti di situ, Sobat Yot. Bagian artikel lanjutan dari The Guardian ternyata lebih keras lagi. Terjemahannya begini. Ini adalah branding baru untuk Prabowo, mantan menantu diktator Soeharto. Prabowo didakwa terlibat penculikan dan penyiksaan pada aktivis pro-demokrasi di akhir 1990-an. Ia juga terlibat pada kekerasan di Papua dan Timor Timur. Wow. Sementara, media terbesar di Amerika Serikat, New York Times, menyoroti hal-hal lain. Mereka menulis juga artikel tajam soal pemilihan presiden Indonesia tahun 2024. Begini Sobat Yot, New York Times menulis kritik tajam soal pencalonan Gibran yang sangat bermasalah karena mengutak-ngatik undang-undang dan hukum. Jika diterjemahkan, judul mereka juga sangat keras, Sobat Yot. Anak presiden dalam pemilu Indonesia. Apakah ini demokrasi atau dinasti? Jelas sekali, Sobat Yot, seperti yang sudah dikatakan banyak orang di luar sana. Banyak analisis dari New York Times yang cukup keras pula. Terjemahannya begini, Sobat Yot. Sekarang, dia adalah simbol dinasti politik yang sedang berkembang dan penerima keuntungan dari manuver keluarga. Wow, coba bayangkan
3 media besar di dunia menyikat Prabowo dan Gibran semua. Mata dunia sudah terbuka melihat kelakuan paslon yang memalukan. Bahwa nanti kalau Pak Prabowo menjadi presiden, Mas Gibran menjadi wakil presiden, itu setiap anak Indonesia akan mendapatkan makan siang gratis dan susu gratis setiap hari. Nah, sumber duitnya dari mana? Sumber duitnya nanti adalah refocusing dan realokasi dari 3 unit sumber duit. Yang pertama adalah uang fungsi pendidikan, yang kedua adalah uang fungsi perlindungan sosial, yang ketiga adalah dana kesehatan. Karena program ini menyangkut 3 dimensi. Kalau dia anak sekolah, maka bisa di-cover dengan dana pendidikan. Kalau dia adalah anak orang miskin, bisa di-cover dengan dana perlindungan sosial. Kalau dia orang hamil, bisa di-cover dengan dana kesehatan. Tergantung pada segmentasi orang yang bersangkutan. Tidak ada lagi program, selalu apa, di mana, bagaimana, selalu menyampaikan program makan siang gratis, susu gratis. Tentu duit itu dari APBN, duit rakyat yang akan berduyun-duyun mendapatkan tender. Susu gratis yang program sapi 1.500.000 ekor itu pun sama. Rekan-rekan Anda akan berduyun-duyun mendapatkan tender. Ini adalah suatu peluang pintu masuknya korupsi. Rakyat Indonesia tidak bodoh. Hari ini pun rakyat Indonesia, anak-anak sekolah sudah disiapkan sarapan pagi, makan siang, jajannya oleh keluarganya masing-masing. Ya. Jadi setiap orang berumah tangga itu punya tanggung jawab terhadap anaknya, baik itu tentang pendidikannya, kesehatannya, sekolahnya, dan lain sebagainya, menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jangan mendidik rakyat Indonesia itu bodoh. Jangan mendidik rakyat Indonesia jadi pemalas. Jangan mendidik rakyat Indonesia tertidur terlena dengan adanya makan gratis, susu gratis. Ya. Jadi batuk saya. Jangankan orang yang punya penghasilan tetap, yang tidak punya penghasilan tetap saja, ketika berumah tangga, istrinya hamil, itu sudah mempersiapkan untuk persalinannya. Ketika lahir itu sudah persiapkan popoknya, makan bayinya, susu bayinya, ya. Jadi rakyat Indonesia ini tidak bodoh. Itu hanya peluang untuk korupsi. Korupsi, ya. Makan siang gratis, susu gratis hanya untuk korupsi besar-besaran. Korupsi berjamaah. Oke guys, ya, terkait dengan susu gratis, makan gratis, ya. Ini memang kelihatan proyek yang menarik, proyek yang membantu anak-anak Indonesia, ya, untuk mendapatkan makanan gizi yang baik, ya. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah mekanismenya, ya. Bagaimana alokasi anggaran dan semuanya itu ternyata membuka celah atau pintu untuk terjadinya praktik-praktik korupsi, ya. Karena ini memakan dana yang sangat besar. Satu hari 1 triliun, ya. Kalau dikalikan dengan sebulan, setahun, ya 5 tahun mereka menjabat, itu jelas membutuhkan anggaran puluhan, ratusan atau bahkan ribuan triliun, ya, dialokasikan untuk program makan siang dan minum susu gratis ini, ya. Jadi ini perlu hati-hati, perlu pengawasan yang ekstra, ya.
Kalau pemimpinnya pemimpin yang lemah, dengan dia membuka pintu baru lagi bagi para koruptor-koruptor untuk masuk di situ, ya, maka bangsa dan negara kita bukan semakin maju, tetapi semakin terpuruk, ya. Karena hanya proyek ambisius yang tidak jelas manfaatnya ini, tetapi membuka celah atau pintu orang untuk korupsi, guys. Pak Dul, bansos itu apa boleh dipolitisasi, Pak? Boleh. Lah kalau perangkat desa, Pak, dipolitisasi? Ya boleh. Politisasi ASN, pejabat negara? Boleh. Korupsi? Boleh. Oh no. Kolusi, nepotisme? Boleh. Ya kan jelek, Pak. Lah kok boleh? Itu adalah contoh-contoh tindakan yang melanggar aturan dan melanggar undang-undang. Tapi yang pasti pemilu kali ini dalam masalah. Saya sedih dan saya menangis. Ya baru hari Jumat kemarin setelah saya lihat orang tua-tua seusia Pak Quraisy Shihab, istrinya Ibu Sinta Gus Dur. Orang tua-tua ini sekarang saatnya untuk menyaksikan bagaimana republik ini ada perubahan yang baik dari waktu ke waktu. Bukan mereka turun gunung sekarang, kekhawatiran mereka tentang pemilu 2024 yang tidak netral. Saya sedih dan saya menangis. Kita sebagai generasi muda tidak mampu memikul tanggung jawab memperbaiki negara. Sedih saya. Tapi yang pasti pemilu kali ini dalam masalah. Kita menabrak hukum, aturan, suka-suka. Pendukungnya aja, mobil timsesnya aja melanggar hukum, nggak ada plat nomornya. Nggak ada plat nomornya cuy, keren ya. Weh, belum jadi presiden aja sudah anak buahnya pada melanggar lalu lintas loh. Belum menjabat jadi presiden, anak buahnya loh, ini loh drivernya loh, sudah melanggar lalu lintas, nggak pakai plat mobil sama sekali. Keren ya. Pak Prabowo keren loh anak buahnya tuh. Keren. Salam logika. Mari kita bandingkan pendapat para paslon tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasangan calon 03 yaitu Ganjar dan Mahfud berkomitmen akan meningkatkan transparansi, memiskinkan para koruptor, dan mengirim koruptor ke Nusa Kambangan. Sementara paslon 02 yaitu Prabowo dan Gibran, mereka bilang akan menjamin kualitas hidup para penegak hukum dan para pejabat dengan cara menaikkan gaji mereka. Begini ya, ini logika dasar yang sangat umum aja, nggak perlu sampai berbahasa teknis politis, ilmu sosial politik. Kalau dibilang ini sebagai adanya upaya membangun dinasti politik, lalu ingin negara ini dikuasain oleh satu keluarga saja, menurut saya sudah nggak bisa lagi di Indonesia, karena undang-undang pemilu kita itu udah sangat demokratis. Kita bisa langsung memilih orangnya langsung, dari presiden sampai anggota DPR, DPRD, DPD loh. Orang langsung loh, bukan partai aja, langsung orang langsung. Kalau memang mau berkuasa kan sebenarnya paling gampang kalau mau balikin ke Orde Baru misalnya. Paling gampang kan kayak Orde Baru 3 partai. Yang harus dimenangin Partai Golkar aja. Ya, dan yang milih presiden dari anggota DPR-nya. Ya, dari partainya. Kita nggak bisa pilih langsung. Anggota DPR-nya juga kita nggak bisa pilih langsung. Dipilih oleh partai sendiri. Nah, kalau gitu boleh lu berteriak-teriak bahwa ini akan kembali ke masa otoriter, kembali ke masa Orde Baru, kembali membangun dinasti politik. Nah, kalau ini kan undang-undangnya udah berjalan autopilot nih, tinggal disempurnain aja, kekurangan-kekurangannya tinggal ditambal-tambal aja, dimana kita bisa pilih langsung, orang langsung, kita bisa pilih anggota DPR namanya langsung gitu loh. Jadi kita bisa benar-benar pilih sesuai dengan track record yang kita cocok, program yang menurut kita cocok, seperti itu. Nah, kalau begitu, kalau misalnya kamu ingin dukung Prabowo, tapi aku nggak srek sama partai Gerindranya, aku nggak srek sama PAN-nya, ya udah, kamu nggak usah pilih anggota DPR-nya dari partai Gerindra atau dari PAN, kamu pilih aja dari PDI Perjuangan, atau dari PKS, atau dari Nasdem. Ya sebaliknya juga, aku suka sama Ganjar, tapi aku nggak demen sama partai PDIP, aku nggak suka Ibu Mega misalnya gitu. Ya udah, kamu pilih Ganjar, Mahfud.
partainya dari Gerindra untuk DPR-nya. Seperti itu bisa sangat memungkinkan buat teman-teman, ya. Sehingga terjadi power balance gitu, di mana eksekutif, yudikatif dan legislatif itu bisa seimbang tuh. Ada perwakilan-perwakilan oposisinya, sehingga akan lebih berpikir untuk kepentingan bangsa pada akhirnya, ya. Berpikir untuk memperdebatkan sesuatu kebijakan-kebijakan, program-program yang untuk kepentingan bangsa pada akhirnya, bukan kepentingan pribadi. Nah, jadi teman-teman juga bisa, kalau misalnya teman-teman yakin mau pilih Prabowo tapi aku nggak tahu, aku nggak serak Gerindranya, nggak serak PSI-nya misalnya, ya udah DPR-nya kamu pilih dari partai lain. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Februari guys ya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan siap untuk memilih siapa pasangan capres-cawapres yang akan menjadi pengganti dari Pak Jokowi. Oke guys ya, menarik untuk kita simak soal komitmen dari ketiga capres ini ya. Saya fokus dalam upaya mereka memberantasi korupsi. Beberapa waktu yang lalu ketiga capres ini pernah diundang oleh KPK ya. Lalu kemudian dalam undangan tersebut ya, mereka diharapkan untuk menyampaikan komitmen mereka ketika menjadi pemimpin ya, apa upaya mereka dalam memberantasi korupsi ya. Pasangan capres nomor urut 1 Anies Muhaimin, mereka menyatakan salah satu program yang akan mereka terapkan ya untuk memberantas korupsi adalah dengan menyediakan ya atau mewajibkan mata kuliah atau mata pelajaran anti korupsi ya sebagai mata pelajaran wajib ya di lembaga-lembaga pendidikan ya. Lalu kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, untuk memberantasi korupsi menurut mereka harus menaikkan gaji ya dari para hakim ya, jaksa atau orang-orang yang berkecimpung berwenang dalam dunia hukum ini ya, termasuk aparatur sipil negara ya, gaji TNI, Polri ya, gaji pegawai-pegawai pemerintah itu semua harus dinaikkan ya. Karena menurut Pak Prabowo ya, ketika gaji mereka naik ya, mereka sejahtera, otomatis mereka tidak akan korupsi karena mereka sudah sejahtera. Lalu kemudian kalau dari pasangan Ganjar Mahfud MD ini ya, Pak Ganjar seperti yang dijelaskan oleh salah satu netizen tadi ya, beliau akan menerapkan yang namanya e-budgeting ya, e-planning ya, semuanya dalam konsep digitalisasi ya. Artinya ada transparansi di situ, di mana untuk arus kas masuk pengeluaran segala macamnya itu mudah diakses, mudah dilihat dan gampang untuk diperiksa ya. Sehingga uang ini dari pangkal sampai ke ujungnya itu jelas dan tepat sasaran ya. Nah, dari ketiganya ini menurut teman-teman yang paling tidak masuk akal yang mana? Kalau menurut saya ya, adalah program dari komitmen dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, yakni menaikkan gaji para hakim ya, kemudian para jaksa, aparatur sipil negara ya. Ini apa-apaan ya? Anda memberantasi korupsi, tetapi cara Anda seperti itu ya. Itu bukan memberantas korupsi. Karena memberantas korupsi ya, Anda harus cari tahu akarnya itu apa ya, dan bagaimana cara memonitoring keuangan negara ini seperti apa ya, agar tidak disalahgunakan. Apakah ada jaminan ya bahwa ketika gaji para aparatur sipil negara, kemudian para hakim, para jaksa ya, gaji mereka dinaikkan ya, apakah mereka tidak akan korupsi ya? Saya rasa tidak ada jaminan akan hal tersebut. Oke teman-teman, semoga ini semakin membuka pikiran kita untuk semakin cerdas ya dalam memilah dan memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa dan negara kita.